Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih my channel aku, Megawati Intai. Jangan lupa dukungan kalian teman-teman yang sangat saya harapkan, like dan subscribe-nya. Semoga channel aku bisa makin berkembang ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas kekurangan dan kelebihan menjadi TKW swasta atau TKW kaburan. Jadi di Taiwan itu sekarang ini tuh banyak sekali kasus TKW kaburan. Itu yang udah saya bahas ya untuk penyebabnya di video sebelumnya. Jadi di video kali ini yang saya bahas itu kekurangannya ya dan keuntungan dari menjadi TKW kaburan. Buat teman-teman, sebelum kalian memilih untuk menjadikan kalian berstatus swasta, nggak resmi lagi, kalian harus perhatikan kekurangan dan kelebihan berikut ini. Kekurangan yang pertama itu kalian kalau sakit ya, yang pertama nih, kalau kalian sakit, kalian itu berobatnya sangat mahal ya teman-teman, meskipun kalian diiming-imingin gaji lebih besar dari yang resmi. Karena kalau kita kaburan itu pekerjaan kita itu tidak ada standarnya, jadi overload ya teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman yang kaburan itu pekerjaannya banyak, terlalu lelah. Karena apa? Karena mereka tidak ada standar kerja. Jadi kayak gitu. Kalian harus hati-hati karena kita di sini nggak tahu yang namanya negara kebanyakan musim dingin. Kita nggak tahu temperatur suhu tubuh kita, bisa aja kita sakit kayak gitu. Jadi untuk berobatnya itu sangat mahal loh teman-teman. Kemarin aja ya aku kasih contoh ya. Panas aja tuh anak asuh aku itu sekali cek itu 2.000, 3.000 ya teman-teman. Nah 2.000, 3.000 itu kalau dirupiahin itu 1.000 itu 500.000 rupiah ya. Jadi banyak banget. Jadi sampai 1,5 juta kalau berobat di sini. Karena di sini nggak ada bidan seperti di Indonesia yang bisa berobat hanya periksa terus kasih resep, itu enggak. Jadi di sini tuh kalau mau berobat ke rumah sakit. Oke, itu kekurangan yang pertama. Terus kekurangan yang kedua. Kekurangan yang kedua menjadi TKW swasta itu atau kaburan, mohon maaf ya teman-teman, karena takutnya ada yang nggak jelas ya teman-teman kita yang di luar sana, yang di luar. Tidak ada medikal ya, tidak ada medikal atau cek kesehatan. Kalau yang resmi kita itu ada medikal ya, proses medikal. Yang pertama 6 bulan sekali. Jadi kayak gitu. Kalau kita swasta, kalian milih swasta, kalian tidak ada medikal seperti itu. Jadi kalian nggak tahu kalian sekarang ini memang bener-bener sehat jasmani rohani. Mohon maaf ya teman-teman. Atau kalian sedang sakit. Karena kebanyakan dari kasus teman-teman yang kaburan itu mereka mengalami sakit, sedikit sakit, dibiarkan dan itu bisa semakin parah. Karena tidak adanya pemeriksaan. Kenapa tidak ada pemeriksaan? Karena kalau pemeriksaan itu sedikit aja udah banyak itunya ya, bayarannya ya mahal, intinya mahal kayak gitu. Jadi kalian tidak tahu dong apakah kalian sehat, apa kalian enggak ya. Kadang sakit itu nggak harus sakit bener-bener total, enggak. Kadang merasa sakit di apa, kayak teman-teman kita ada ya dia sakit di bagian mohon maaf ya teman-teman ya di area sini payudara, dibiarkan saja karena dia males check up karena mahal, biarkan saja, lama-lama dia kanker ganas ya teman-teman. Jadi sangat mengerikan sekali kayak gitu ya, tiba-tiba udah parah kayak gitu baru berobat. Jadi itu kadang gaji kalian yang swasta itu tidak bisa mencukupi biaya berobat kalian. Jadi itu kekurangannya, kalian harus pikirin. Yang ketiganya, job kalian itu tidak sama
Maksudnya gimana? Job kalian itu tidak tentu ya. Kadang kalian diberi job perkebunan ya, metik buah dan lain-lainnya. Terus kadang job kalian itu beres-beres. Pokoknya job kalian itu tidak tentu. Jadi kalau kaburan itu dia kerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Beda dengan yang resmi, kerja nggak kerja ya tetap digaji per bulan kayak gitu. Jadi aman meskipun nggak banyak seperti yang swasta ya teman-teman. Jadi kekurangannya itu selain menguras tenaga banget yang kerja. Jadi kalau benar-benar emang badannya memang nggak benar-benar gagah, tentu dia sangat keberatan, sulit ya guys ya untuk menyandang jadi TKW swasta atau TKW kaburan. Jadi kayak gitu. Selain itu kalian kekurangannya itu bisa di blacklist ya. Blacklist itu kalian kalau ketangkap oleh kepolisian Taiwan, kalian dipulangkan dan kalian tidak boleh proses masuk ke Taiwan lagi. Jadi udah di blacklist ya, di blacklist kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin bekerja di Taiwan itu dengan jangka waktu lama, kalian harus jadi TKW resmi, jangan yang kaburan. Karena kalau kita kaburan itu kita nggak aman ya, kita kemana-mana itu nggak aman, takut karena takut ketemu polisi. Dan terus kekurangan yang keenam itu kalian kemana-mana takut ya, karena di sini itu sekarang apalagi saat sekarang ini itu ketat sekali kepolisian razia TKW swasta. Jadi kemana-mana kita takut ya. Jadi yang swasta itu sangat berhati-hati banget kalau liburan. Beda dengan yang resmi. Ya resmi itu dia bebas kemana aja selagi dalam ketentuan zona dia. Karena sekarang juga lagi masa pandemi ini kemana-mana sangat terbatas juga, nggak boleh keluar kota ya. Jadi kalau mau liburan itu ya yang dalam kota itu sendiri, nggak boleh keluar kota sana. Soalnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 itu. Jadi itu ya teman-teman, kekurangannya banyak sekali ya untuk TKW swasta itu. Jadi kalian harus pikirin dengan matang karena harus siap mental banget ya. Terus yang ketujuh itu, kekurangan yang ketujuh itu, nyampe 7 aja ya. Ini saya hanya memberikan gambaran kecilnya aja ya, nggak semua ini. Udah nyampe 7. Yang ketujuh itu biaya pemulangan itu sangat mahal ya. Jadi tiketnya itu pokoknya biaya pulang ke Indonesia itu mahal. Kita di sini didenda ya, didenda oleh kepolisian Taiwan kalau kita kaburan. Kalau kita nggak membayar denda, kita akan dikurung selama berapa bulan ya kemarin itu, 1 bulan atau 3 bulan gitu ya kurungannya ya. Jadi kalau kita mau cepet-cepet ya harus bayar kayak gitu. Jadi harus siap-siap modal bagi yang swasta. Dan untuk kelebihannya menjadi TKW swasta itu apa? Yang pertama itu gajinya besar. Gajinya di atas yang resmi. Gaji TKW swasta itu bisa mencapai 13 sampai 15 juta per bulan. Bahkan ada yang melebihi itu, tergantung bos mereka dan job yang mereka dapatkan. Ya, teman-teman. Jadi dari banyak kekurangannya itu, kelebihannya hanya itu. Gajinya besar. Terus mereka kalau mau, yang kedua kelebihannya itu mereka mau pindah-pindah job itu gampang, tidak ribet lagi. Kalau mereka nggak suka di sini, mereka pindah job lain. Jadi kayak gitu teman-teman, jadi enaknya kayak gitu. Jadi mereka bisa pakai maunya sendiri. Kalau yang resmi itu proses pindahnya agak ribet, harus ya namanya jalur resmi ya harus ada tahap-tahapannya. Tapi kalau yang kaburan ya namanya kaburan. Jadi mereka bebas ya kerjanya ya teman-teman. Kalau mau dipertimbangkan bagi yang mau memilih jadi swasta atau yang resmi, mendingan kalian pertimbangkan dulu poin-poin yang aku sebutin tadi. Karena dari banyak kelebihannya, tentunya lebih banyak resiko dan kekurangannya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku ini.
Jangan lupa kalian dukung channel aku biar makin berkembang, like dan subscribe-nya ya teman-temanku semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.